Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Mbak Nada selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi massa karena telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami, kelompok 4, untuk mempresentasikan hasil kerja book chapter kami dengan judul Media Konvergensi Tempo Media. Sebelum melanjutkan ke penyampaian materi, alangkah baiknya kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Areta Katlia Putri. Baik, perkenalkan, nama saya Rita Siti Rahman. Perkenalkan, nama saya Kania Nanita. Perkenalkan, nama saya Leonardus Fransus Bara. Perkenalkan, nama saya Marsha Kaira Anastasia. Perkenalkan, nama saya Radenoro Siti Kaila. Dan untuk materi selanjutnya mengenai pendahuluan bab ini akan disampaikan oleh teman kami. Terima kasih. Oke, langsung aja kita masuk ke pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong perubahan dalam komunikasi, termasuk digitalisasi dan konvergensi media. Kehadiran internet dan media online telah memaksa para pelaku media konvensional untuk mengambil langkah-langkah adaptif sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Surat kabar dan majalah membuat website dan mengembangkan format digital. Stasiun radio dan televisi juga hadir dalam domain online, yaitu dengan membuka website masing-masing. Agensi media juga banyak menggunakan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pengumpulan, pengolahan, penyebaran berita, serta pengembangan bisnis. Media konvergensi berasal dari bahasa Inggris yaitu konvergensi. Kata konvergensi mengacu pada dua hal atau lebih yang bertemu dan menyatu pada satu titik. Beberapa media lama seperti media cetak dan media elektronik telah melakukan berbagai perubahan dalam menyajikan konten versi online di internet. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan persaingan di sektor digital. Media cetak di Indonesia bergegas melakukan konferensi dan membuat portal berita online untuk menyajikan berita dalam versi online. Media online umumnya adalah segala bentuk media yang hanya dapat diakses melalui internet, sedangkan artikel sebagai media online adalah semua jenis media massa yang dipublikasikan melalui internet online, baik itu semua jenis media cetak maupun media elektronik. Transformasi menuju konvergensi redaksi kelompok Tempo Intimedia muncul setelah koran Tempo terbit tahun 2001. Ketika itu dibentuk Tempo Newsroom atau TNR yang diharapkan menjadi pusat kendali berita. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Pada kali ini saya akan membahas tentang metode. Nah, metode yang digunakan pada penelitian ini adalah studi literatur. Nah, apa sih itu studi literatur? Studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta memperoleh bahan penelitian. Nah, studi literatur dilakukan oleh setiap peneliti dengan tujuan utama, yaitu mencari dasar pijakan atau fondasi untuk memperoleh dan membangun landasan teori, kerangka berpikir, dan menentukan dugaan sementara atau yang biasa disebut hipotesis. Oke, selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada sejarah dari Tempo Media. Pada tahun 1969 merupakan awal didirikannya Tempo oleh sekelompok wartawan, yaitu Gunawan Muhammad, Harjoko Trisnadi, Fikri Jufri, Lukman Setiawan, Usamah, dan Kristianto Wibisono. Pada awalnya, nama Tempo merupakan Express, namun diganti menjadi Tempo karena terjadi perpecahan di dalamnya. Kemudian lanjut pada tahun 1971, awal berdirinya Tempo dengan wajah baru dan mulai cetakan pertama. Kemudian pada tahun 1982 hingga 1994, adanya ancaman menyebabkan proses pemberitaan terhenti akibat pembuatan berita yang dinilai terlalu mengkritik. Kemudian lanjut pada tahun 1998, Tempo memutuskan untuk terbit kembali di bawah naungan PT Arsa Raya Perdana sebagai penerbit yang menggantikan PT Gravity Press. Kemudian lanjut pada tahun 2001,
Pada tahun 2001, PT Arsaraya Perdana melakukan go public dan mengubah namanya menjadi PT Tempo Inti Media Tbk Perseroan sebagai penerbit majalah Tempo yang baru. Kemudian pada tahun 2004, Tempo mengadakan kerjasama dengan Today Singapura, Daily China, Taipei Times Taiwan, Newsbreak Filipina, dan The Daily Mail Inggris. Kemudian slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, izinkan saya melanjutkan. Saya akan menjelaskan mengenai perkembangan yang terjadi pada majalah Tempo. Pada awalnya majalah Tempo menggunakan nama Express pada tahun 1999, namun terjadi pertikaian dalam PWI atau Persatuan Wartawan Indonesia yang membuat Gunawan Muhammad hengkang dari Express dan memilih untuk mendirikan majalahnya sendiri, lahirlah Tempo. Selanjutnya, majalah Tempo merupakan majalah yang pertama yang bebas dari afiliasi pemerintah. Edisi pertama Tempo diterbitkan pada 6 Maret 1971. Majalah ini pernah dilarang oleh pemerintah pada tahun 1982 dan 21 Juni 1994, serta kembali beredar pada 6 Oktober 1998. Dengan gaya penulisan berkisah menjadi ciri khas dari Tempo, namun tidak menghilangkan daya kritisnya. Tempo melakukan strategi jitu yang disebut dengan pers Pancasila, namun di sisi lain masih menggunakan kritik kepada pemerintah. Selanjutnya, pelarangan terbit majalah Tempo terjadi pada 1994, diduga karena laporan tentang impor kapal perang dari Jerman. Laporan ini kontroversial karena mengancam stabilitas negara karena membahas keberatan militer terhadap impor oleh Menristek B.J. Habibie. Setelah rezim Soeharto turun, barulah Tempo muncul lagi dengan format baru, namun dengan kebaruannya ini membawa perbedaan. Kekuatan majalah yang dulu bertumpu pada kata-kata kini mulai pudar. Peta konsumen juga berubah, mengingat dulu masyarakat masih suka dengan sastra dan jurnalisme, namun kini hal itu telah berubah. Di balik perubahan yang terjadi, perkembangan Tempo pasca beredar meningkat tajam. Coen Hussein Pato dalam artikelnya menyebutkan, oplah Tempo mencapai 65.000 eksemplar tiap kali terbit, mengalahkan majalah pesaing. Begitu juga dengan iklan. Tempo meraih 41% porsi iklan dibanding para pesaing tersebut. Selanjutnya, persentase tersebut meningkat pada tahun 2000 dan pada tahun 2005 perkembangan luar biasa itu membuat manajemen penerbitan Tempo edisi bahasa Inggris bernama Tempo Magazine pada 12 September tahun 2000. Pada 6 November tahun 2000, Tempo menjadi media pertama yang masuk bursa saham dengan nama PT Tempo Inti Media Tbk. Komposisi kepemilikan saham menjadi PT Gravity Pers 16,6%, Yayasan Jaya Raya 24,8%, Yayasan 21 Juni 1994 24,8%, Yayasan Karyawan Tempo 16,6%, dan Publik 17,2%. Konflik internal juga menjadi duri dalam daging Tempo. Beberapa wartawan memutuskan untuk mundur dari Tempo. Mereka kemudian mendirikan majalah baru dengan nama Editor. Alasannya karena manajemen yang amburadul dan konflik antar pribadi. Bukan hanya sekali, eksodus terjadi lagi pada 1990. Sebanyak 20 orang keluar dari Tempo. Mereka sebagian membentuk majalah Prospek dan sebagian lagi bergabung dengan harian Berita Buana. Pada 2 April tahun 2000, Tempo melahirkan koran Tempo, surat kabar harian yang ingin mengembalikan prinsip-prinsip jurnalisme harian yang kini terabaikan, yaitu cepat, lugas, tajam, dan ringkas. Koran Tempo berusaha meraih pembaca yang masih terbuka lebar, pesaing dengan Kompas, Republika, dan Media Indonesia. Hasilnya luar biasa di Jakarta. Koran Tempo berhasil menjadi peringkat kedua di bawah Kompas. Selanjutnya saya berikan kepada teman saya. Baik, untuk selanjutnya mengenai contoh studi kasus pada media online Tempo.co. Terjadinya serangan siber pada situs pemberitaan di Tempo.co. Tempo mengalami pemberedelan oleh pemerintah karena dianggap terlalu tajam dalam mengkritik, menurut Supraja Berijal S pada tahun 2021. Tempo Media mengalami yang namanya serangan siber, yaitu peretasan situs dan juga penyebaran ujaran kebencian.
Serangan yang dilakukan merupakan cyber sabotage, yang mana hal tersebut berdampak negatif bagi situs tempo.co, yang mana menghambat pemberian informasi kepada masyarakat. Serangan siber pada tempo.co disebabkan oleh pemberitaan RUU Cipta Kerja yang melibatkan influencer dan buzzer. Tempo menerbitkan berita tentang buzzer yakni pada 17 Agustus tahun 2020 dengan judul Para Pengepul Jasa Pendengung. Dan 3 hari kemudian, Tempo menyebar kritikan kembali tentang keterlibatan influencer dalam kampanye Omnibus Law pada 20 Agustus tahun 2020 dengan judul angle yang berbeda, yakni banyak libatkan influencer, pemerintah Jokowi tak pede program sendiri. Ulasan tersebut menjadi pembahasan hangat di kalangan publik dan viral. Dan hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi kasus ini yaitu dengan membuat kebijakan yang kuat serta membuat situs dengan keamanan yang susah untuk ditembus oleh orang asing, sehingga tidak akan ada lagi peretasan situs dan juga tidak ada lagi vandalisme online yang dilakukan oleh influencer dan buzzer. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari presentasi kita pada kali ini. Sejarah majalah Tempo sendiri didirikan pada tahun 1969 oleh sekelompok jurnalis muda yang ingin membuat surat kabar mingguan. Jurnalis tersebut adalah Gunawan Muhammad, Joko Trisnadi, Fikri Jufri, Lukman Setiawan, Usama, dan Kristianto Wibisono. Awalnya, majalah Tempo diterbitkan dengan nama Express. Namun karena terjadi perpecahan antara relasi dan para pimpinan ibu kota, hal ini menyebabkan keluarnya Gunawan dan rekan-rekannya dari Express pada tahun 1970. Dan pada saat yang bersamaan, Joko Trisnadi menemukan permasalahan pada surat kabar yang tidak terbit sejak tahun 1962. Dan pada saat itu, pejabat Jaja menyurati Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin, meminta agar Jaja diprivatisasi dan dikelola oleh Yayasan Jaya Raya. Dan setelah terjadi, maka mulailah timbul kesepakatan mengenai pendiri majalah Tempo di bawah naungan PT Graffiti Press selaku penerbit. Alasan pemilihan Tempo sebagai nama majalah sendiri adalah karena Tempo merupakan kata yang singkat, sederhana, dan mudah diucapkan, khususnya bagi para pemasar dan pembaca. Majalah Tempo lahir pada 1971. Pembicara dari 6 jurnalis yang telah disebutkan di atas, beserta pendiri dan sekaligus presiden Yayasan Jaya serta sekretarisnya. Rapatnya sendiri digelar di kantor Ciputra kawasan Proyek Senen dan menginap semalam di rumah Ciputra di Sigi, Jakarta Barat hingga selesai. Untuk media konvergensi sendiri adalah fenomena di mana media tradisional seperti media cetak dan media elektronis berusaha untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan beralih dari platform online untuk bersaing di era digital seperti sekarang ini. Dan di Indonesia sendiri, ini tercermin dalam upaya mereka dari media cetak untuk mengubah kontennya ke format online dan menyajikannya melalui portal berita online seperti yang kita sedang bahas, yaitu Media Tempo. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 4. Lebih kurangnya mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam saat presentasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk